Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Kenalkan, nama saya Firman Gani dengan NIM 23060430026. Baik, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar mengenai pola gerak dominan. Nah, ini pola gerak dominan dalam konteks senam ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada pengertian senam atau biasa disingkat dengan PGD. Nah, pengertian PGD. PGD merupakan pola gerak yang mendasari terbentuknya suatu keterampilan sehingga perannya dianggap dominan. Istilah ini diturunkan dari terminologi formal teori motorik yang membagi gerak menjadi tiga tingkatan, yaitu gerak gerak atau movement, kemudian pola gerak atau movement pattern, dan keterampilan atau disebut skill. Kemudian dalam pembelajaran senam, pendekatan pola gerak dominan ini mengarah pada upaya guru untuk mengembangkan pola gerak dominan yang sifatnya dominan dalam senam. Kemudian PGD umumnya mendominasi pembelajaran senam di kelas bawah atau di kelas 1 sampai 3. Kemudian untuk kelas 4 sampai 6 masuk ke dalam penghalusan PGD dan akan ditingkatkan kepada gerak yang lebih terstruktur seperti variasi gerakan, contohnya mengguling ke depan, mengguling ke belakang, kemudian handstand, meroda yang umumnya dilakukan di dalam matras atau di atas matras. Itu. Ini ada gambar gerak lokomotor yaitu lari dan keseimbangan. Oke, saya lanjutkan. Nah, PGD terdapat 7 ya. Dalam senam PGD itu terdapat 7. Yang pertama ada posisi statis, yang kedua meloncat dan melompat, yang ketiga gerakan berpindah atau disebut locomotion atau lokomotor. Kemudian yang keempat gerak berputar, yang kelima melayang, yang keenam pendaratan, yang ketujuh ayunan. Baik, masuk ke yang pertama, yaitu posisi statis. Posisi statis adalah posisi tubuh yang cenderung diam dengan metode bertumpu dan sedikit ada unsur menahan beberapa detik, sehingga gerakan ini membutuhkan teknik khusus dalam menahan. Gerak statis dibagi menjadi 3, yaitu bertumpu, menggantung, dan gerak keseimbangan. Contohnya di bawah ini ada gerakan kapal terbang ya. Nah, di sini ada unsur keseimbangan, ada menggantung, dan juga bertumpu. Ini menggunakan satu kaki. Ini juga termasuk bertumpu, posisi sikap awal senam ya, menggunakan kedua kaki. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada tujuan gerak statis. Ini yang pertama meningkatkan keberanian. Karena pada saat melakukan itu kan di dalam ruangan kelas ya. Jadi harus berani dalam mempraktikannya dan itu meningkatkan keberanian. Yang kedua meningkatkan konsentrasi karena melatih keseimbangan dan butuh konsentrasi. Yang ketiga meningkatkan kekuatan otot lengan dan tangan ataupun tungkai. Yang keempat juga meningkatkan kekuatan kaki, perut, dan punggung. Yang keenam meningkatkan keseimbangan tubuh. Yang terakhir memperbaiki postur tubuh. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini yang kedua
melompat dan meloncat. Saya pindah dulu. Melompat dan loncat adalah eh, suatu gerakan lokomotor yang membuat tubuh terlontar ke udara, yang menyebabkan tubuh lepas kontak dari tanah atau alat sehingga menimbulkan layangan sesaat. Pada umumnya lompatan dapat dilakukan dengan dua arah, yakni vertikal untuk jangkauan tinggi dan ke arah horizontal untuk jangkauan yang eh, mengarah kepada kejauhan. Kemudian melompat, ini ada perbedaan melompat dan meloncat. Melompat itu menggunakan tumpuan satu kaki dan meloncat menggunakan tumpuan dua kaki. Nah, gambar di atas ini ya, merupakan gerakan melompat karena pada saat menempuh dia menggunakan satu kaki dan ini merupakan loncatan ke arah lompatan ke arah horizontal yaitu kejauhan. Kemudian yang kedua ini melompat karena menggunakan tumpuan dua kaki dan ini adalah melompat vertikal atau ketinggian. Oke, lanjut yang ketiga ini ada gerak berpindah atau biasa disebut locomotion atau lokomotor. Gerak berpindah ini merupakan gerak memindahkan tubuh, anggota tubuh atau gerak tubuh yang dilakukan secara berulang sehingga menyebabkan tubuh dapat berpindah tempat. Beberapa gerak lokomotor diantaranya seperti berlari, melompat atau meloncat, dan melangkah yang masuk ke dalam kategori locomotion, yaitu dengan menggunakan kedua kaki. Ini ada gambar berjalan, berlari, dan juga melompat. Oke, kemudian yang keempat, gerak berputar atau disebut rotation. Rotation. Gerak berputar itu sebagai konsep untuk mendasari atau mengenalkan terbentuknya suatu keterampilan dalam senam. Contohnya guling depan, guling belakang, meroda, dan lain-lain. Nah, ini yang saya contohkan merupakan sikap telur, yakni mengguling ke samping sebagai sarana pengenalan untuk gerakan berputar. Sebelum ke yang lebih kompleks yaitu guling depan dan guling belakang. Itu kan lebih kompleks. Nah, ini sikap telur bisa digunakan sebagai pengenalan untuk anak-anak supaya paham mengenai putaran atau gerak berputar. Lanjut, yaitu yang kelima adalah melayang. Nah, melayang ini adalah posisi tubuh saat berada di udara beberapa saat. Contoh gerakannya, ini ada lompat harimau, loncat kangkang. Ini sikap awalan, kemudian nanti berlari. Di sini menunggu menggunakan dua kaki karena namanya loncat ya. Jadi menunggu menggunakan dua kaki. Kemudian nah di sini adalah posisi melayang, yaitu kaki dan tangan tidak menyentuh apapun dan melayang di udara beberapa saat. Nah, kemudian ini melakukan pendaratan menggunakan tangan, kemudian dilanjutkan guling depan. Kemudian lanjut posisi berdiri. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi, yakni pendaratan. Pendaratan adalah gerakan menghentikan tubuh yang melayang dan turun ke dasar matras atau tanah dengan terkontrol. Gerakan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama mendarat dengan kaki, mendarat. Yang kedua mendarat dengan tangan, kemudian mendarat dengan putaran, dan mendarat dengan punggung rata. Nah, contohnya ini pendaratan menggunakan kaki yaitu gerakan round off. Ini sikap pendaratannya ya, sikap terakhir pendaratannya menggunakan kaki, kemudian ada pendaratan menggunakan tangan, itu gerakan jet attention. Kemudian ada eh, pendaratan berputar.
Nah, ini loncat harimau tadi dengan pendaratan guling ke depan. Kemudian ada pendaratan menggunakan punggung. Ini ada gerakan sikap lilin. Ini. Baik, yang terakhir yang ketujuh ada ayunan. Pola gerak dominan yang mengayun adalah salah satu gerakan senam ketangkasan yang dapat melatih kekuatan dan kelenturan otot. Gerakan mengayun dapat dimulai dengan posisi tubuh menggantung dengan pegangan tertentu. Nah, ini menggantung, kemudian mengayun ke depan dan mengayunkan kaki ke depan dan ke belakang. Nah, kemudian yang terakhir ini ada kesimpulan. Kesimpulannya, jadi pola gerak dominan atau PGD itu merupakan pola gerak yang mendasari terbentuknya keterampilan senam. PGD atau pola gerak dominan menjadi dinding bangunan untuk terbentuknya keterampilan-keterampilan yang lebih kompleks dalam gerakan senam, terutama gerak senam lantai. Kemudian PGD ini diberikan pada kelas bawah, yaitu 1 sampai 3 SD. Kemudian sebagai persiapan di kelas atas, kelas 4 sampai 6 ya, ini maaf sama 4 sampai 6 untuk melakukan gerakan senam yang lebih kompleks. Oke, terima kasih. Terima kasih anak-anak semua sudah mendengarkan materi yang saya berikan mengenai pola gerak dominan. Semoga ilmu dapat diterapkan dan bermanfaat. Oke, untuk yang terakhir, penugasan ya. Penugasan itu, nah, kan ini ada 7 PGD, ya, nanti anak-anak membuat 2 saja. 2 dari 7 ini, nanti memilih silakan dibuat lembar kerja, ada nama, kemudian nama posisi atau nama gerakannya, kemudian foto menggunakan foto sendiri ya. Kemudian nanti juga ada instruksi. Nah, itu silakan memilih salah 2 dari ini ya. Kan ada 7, milih 2 saja. Nah, sekian dari saya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Sekian dari saya. Terdapat kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.